Dengan hasil profit itu dari modal 100 US dollar, keuntungannya adalah 135 US dollar, artinya keuntungannya di sini sudah lebih dari 100%. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Kali ini kita akan melakukan 5 kali transaksi lagi ya, video mengenai 5 kali transaksi trading, kira-kira hasilnya berapa ya. Kali ini saya pakai modal 100 US dollar. Apakah bisa? Sebenarnya trik 5 kali open posisi ini bisa pakai modal berapapun ya. Jadi misalnya kalau teman-teman modal 50 US dollar itu pun juga bisa. Nah, saya tunjukkan dulu video open posisi saya ya. Yang pertama itu nggak saya rekam sih ya, nggak saya rekam. Tapi saya open posisi itu sudah 4 kali ya, sudah 4 kali. Nah, yang saya rekam itu kebetulan pas open posisi yang keempat, ketiga dan keempat. Jadi silakan teman-teman tonton dulu open posisinya, akan saya percepat ya sampai dengan nanti pas close posisinya secara manual. Oke, silakan. Berapa? 18.10. Karena US personal income-nya aktualnya 0,6 ya. Tadi berapa? Perkiraannya 0,7. Wah, berarti kan naik ya, naik. Terus PCI-nya belum muncul datanya, tapi yang jelas ini sudah mulai ini ya teman-teman, pergerakannya sudah mulai tinggi. Mau trading masih menunggu harganya naik, ada di atas. Bentar ya, ini ketika nyentuh 18.17 saya akan sell. Oh ini PCI indeksnya 5,4, berarti bagus ya, naik dari sebelumnya. Nah, belum terbuka ya teman-teman. Sebentar, kita tunggu harganya naik lagi. Oke, price index on month-nya 0,6. Ini malah open posisi 2 kali, kepencet ternyata ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah. Targetnya sampai di 8.10. Oke. Targetnya sampai di 8.10 ya, 18.10. Oke, setelah itu kita tinggal ya. Ada 3 pergerakan harga, itu punya 3 arah ya. Jadi ada tren naik, tren turun, dan juga tren sideways. Ya, tren naik, tren turun, dan tren sideways. Nah, sudah. Kali ini akan saya jelaskan kenapa saya open posisi di market tersebut ya, karena di sini juga ada historis transaksinya juga ya. Jadi teman-teman bisa melihat. Cuman ini memang transaksi yang saya lakukan itu sudah cukup lama ya. Sebentar, saya rekam layar dulu. Nah, oke, jadi saya mulai deposit itu tanggal 2, jadi awal bulan ya. Tanggal 7 ya. Tanggal 7, jadi awal bulan Februari ini. Nah, saya keep akun ini itu selama 1 bulan. Lama juga ya sebenarnya. Kemudian saya open posisi itu tanggal 14, 16, dan tanggal 24. Jadi open posisi yang pertama itu tanggal 14 Februari. Ya, terus yang kedua tanggal 16 ya. Kemudian yang ketiga dan keempat tanggal 24. Ya, dengan profit masing-masing di atas 20% karena modalnya 100 US dollar ya. Nah, ini
bisa teman-teman terapkan ya. Misalnya teman-teman itu pengen nargetin dengan persentase. Kalau teman-teman belum nonton video saya mengenai ya gimana kita mau WD kalau kita nggak menetapkan kita itu mau WD kapan gitu ya. Teman-teman bisa tonton aja videonya ya. Saya letakkan linknya di kolom atas video ini. Silahkan ditonton. Itu ada 3 cara untuk menentukan WD ya. Nah, salah satu cara yang saya pakai adalah dengan membatasi transaksi, yaitu 5 kali transaksi. Nah, kali ini saya masih open posisi 4 kali transaksi, berarti masih ada 1 kesempatan untuk open posisi 1 kali lagi. Dan itu pun juga bisa dihabiskan, maksudnya open posisi ini nggak mesti kita habiskan dalam satu hari, dalam waktu 1 hari. Ya, misalnya hari ini saya deposit, nggak mesti hari ini harus open posisi 5 kali, nggak. Nah, contohnya bisa saya pakai 4 kali ini full dalam waktu 1 bulan ya. Karena memang di bulan Februari ini pasca ada berita NFP di minggu pertama ya, kemudian ada berita suku bunga, itu memang kurang bagus ya, kurang bagus. Terus saya open posisi tanggal 16 ini pas, kalau nggak salah ya, 14 ini pas rilis data inflasi ya, pas rilis data inflasi. Nah, coba kita lihat ya untuk pas tanggal 14-nya, berarti ini tanggal 16, terus ini tanggal 14. Nah, rilis data inflasi kemarin itu hasilnya negatif ya, negatif. Cuman akhirnya membuat dolar itu menguat karena turunnya inflasi kurang begitu rendah. Yang diharapkan oleh The Fed adalah inflasi itu turun sangat rendah, sehingga nanti kerja The Fed atau target dari The Fed itu menurunkan inflasi sampai dengan 2% itu bisa tercapai ya. Ini tanggal 14 dan akhirnya profit berapa ini? 28 pip. Saya open posisi 0,5 ya, 0,5 di tanggal 16 itu saya lupa kalau yang tanggal 16-nya sepertinya ada berita apa, saya lupa ya. Yang jelas yang ketiga dan keempat open posisi ini kemarin ada berita ya, seingat saya open posisi itu waktu ada berita PDB ya. Berita PDB-nya itu bagus, efeknya bagus ya. Kemudian ada peluang untuk entry posisi sell di sini ya, dan saya entry posisi sell. Nah, untuk teknik yang saya pakai, teknik entry, saya ngikutin news ya. Ketika news pertama kali dirilis, kemudian ternyata beritanya turun, newsnya turun ya, newsnya turun. Nah, saya nggak langsung ikuti, saya tunggu, karena biasanya ketika rilis data ekonomi terus newsnya itu dirilis, akan terjadi gelombang pertama. Nah, gelombang pertama itu biasanya cuman volatilitas, lalu kemudian balik arah lagi ya. Nah, setelah itu baru saya open posisi, karena volatilitas di awal itu dia menunjukkan juga hasil dari newsnya bahwa karena kan Dimas kan turun ya, Dimas kan turun, artinya kan beritanya positif untuk USD ya. Nah, terus setelah itu dia balik ke atas lagi. Nah, ini jadi peluang ya, ini jadi peluang, berarti saya punya peluang untuk dapat gelombang yang kedua ini, dan arahnya juga turun ya. Akhirnya beneran harga langsung turun ke bawah. Nah, ini kebetulan kemarin itu nggak sengaja open posisi 2 kali ya, open posisi 2 kali dengan lotnya itu 0,1 sorry ya, 0,1. Nah, kalau teman-teman lihat di rekaman tadi, oh ya ada di rekaman saya ada ya. Ini saya perlihatkan untuk ininya ya. Nah, ini di sini ada juga. Nah, ada USPCA dan juga building permit ya. Terus beritanya itu personal spending, dan ada GDP juga kok beritanya. Ya, ini open posisi, terus saya ngatur take profit dan stop loss-nya ya. Ini posisinya masih loss ya, tapi karena di sini margin bebasnya udah
sebenarnya udah negatif, ini sudah warning lah. Tapi karena arahnya saya yakin benar, maka saya ya mantep lah untuk open posisi. Di sini kalau teman-teman lihat margin yang saya pakai itu 100 ya. Sedangkan modalnya itu 104 US dollar. 148 US dollar. Jadi sebenarnya bahaya ya. Sebenarnya harusnya cuma open posisi satu kali saja, tapi karena aksiden ya, karena kepencet 2 kali akhirnya open posisi. Cuman kalau kita akurasi analisanya itu sudah baik ya, sudah banyak profitnya ya, itu nggak masalah gitu ya. Dan ya akhirnya profit segini. Jadi pelajarannya adalah open posisi itu nggak harus selalu banyak-banyak ya. Trading itu nggak harus selalu kita open posisi terus-menerus ya. Kita bisa open posisi itu dijadwalkan. Misalnya teman-teman deposit di awal bulan lah. Kalau teman-teman nggak bisa trading deposit terus WD setiap minggu ya, teman-teman bisa 1 bulan sekali ya, 1 bulan sekali. Misalnya di awal bulan setelah kita gajian gitu ya, terus deposit, lalu kita lihat kalender ekonomi, oh saya akan trading di jadwal ini ya, saya akan trading di di market ini, di market ini, di market ini. Itu ya, berarti ada berapa titik yang akan kita trading kan, misalnya NFP ya, terus kemudian suku bunga ya, lalu ada data inflasi juga ya. Pas 1 bulan itu ada berita-berita itu, kita tinggal ikuti itu ya. Jadi dengan cara trading seperti ini akan lebih santai. Dan juga buat teman-teman yang pengen belajar analisa fundamental ya, karena saya memang expertnya di fundamental, teman-teman bisa gabung di Gain Hunter. Linknya ada di kolom deskripsi video di bawah ini, gainhunter.com/free ya. Silahkan langsung akses saja dan teman-teman bisa join di situ. Ya, di grupnya juga saya sering bahas mengenai fundamental juga, arahnya seperti apa, lalu saya juga sering live juga ya. Cuman untuk live ini saya live-nya di ruang lanjutan Lokal XM. Jadi teman-teman bisa ikuti juga. Kalau pas ada berita, saya juga live di situ. Ini masih kurang 1 open posisi ya. Nanti akan saya update lagi kira-kira open posisi yang terakhir gimana, apakah profit atau loss ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke video berikutnya ini ya. Halo teman-teman, ini perkembangan dari transaksi trading yang saya lakukan di bulan ini ya. Ini akhirnya saya memutuskan untuk mengakhiri dari transaksi trading di bulan ini ya, berakhir dengan hanya 4 kali transaksi saja, dengan hasil profit itu dari modal 100 US dollar, keuntungannya adalah 135 US dollar, artinya keuntungannya di sini sudah lebih dari 100% ya. Jadi kenapa saya nggak selesaikan sampai dengan 5 kali transaksi? Ternyata karena setelah berganti bulan dari bulan Februari ke bulan Maret, saya belum menemukan ada momen yang cocok untuk saya ya, untuk saya open posisi lagi, untuk saya open posisi 1 kali lagi. Padahal 1 kali open posisi itu kan gampang banget ya buat teman-teman yang trading di luar sana. Tapi kan kita usahakan trading itu, open posisi itu jadi suatu hal yang keramat ya, yang nggak sembarangan kita akan open posisi kapanpun gitu. Jadi karena ini sudah akhir bulan ya, sudah ganti bulan, saya akan berhenti trading di akun ini. Akan saya WD ya, akan saya WD, dan saya nanti akan deposit lagi itu di minggu depan, karena di bulan Maret ini untuk event NFP ya, itu ada di tanggal berapa ya? Tanggal 20, tanggal 10 ya. Tanggal 20 kan terlalu lama. Tanggal 10 ya, tanggal 10 karena di hari Jumatnya itu tanggal 10 itu. Jadi pelajarannya buat teman-teman adalah ya, ketika kita trading dan akan entry posisi itu jangan tergesa-gesa ya. Kita lakukan analisa yang matang dulu dan kita cari momen yang tepat untuk kita. Misalnya kita cari momennya itu berdasarkan berita. Nah, contoh saya pakai berita ya. Ya udah, berarti saya tandai ya berita-berita apa yang akan saya open posisi. Kemudian
dari berita itu ya, dari berita itu saya masukkan ke alarm ya di HP ya sebagai pengingat, oh berarti nanti malam saya akan trading. Nah, pada saat trading ya saya tinggal memperhatikan chartnya dan juga timing pas beritanya itu muncul jam berapa, itu pasti nanti akan ada volatilitas yang muncul pada saat itu. Nah, setelah itu pas beritanya muncul ada volatilitas baru masuk gitu. Nah, teknisnya nanti akan kita bahas pada video yang berbeda mengenai pada saat kita trading menjelang berita ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang tanya juga, kenapa kok modalnya cuma 100 US dollar, kenapa nggak sekalian gede saja? Nah, itu karena memang money management yang saya buat supaya ketika kita trading, masuk ke trading forex itu dananya nggak besar-besar banget. Nanti ketika terjadi loss ya ataupun MC bahkan, karena kan resiko trading kan pasti ada MC-nya ya, meskipun kita sudah buat sistem sebaik mungkin pasti ada resiko terkena MC-nya. Jadi ketika MC ya saya masih bisa recovery lagi dengan uang yang ada. Ditambah lagi untuk di bulan Februari ini pasca NFP kemarin ya, itu saya belum menemukan ada berita yang bagus ya, berita yang bagus. Bulan Februari ini berita-berita fundamental yang bagus itu hanya di awal saja. Di awal tanggal 2 ada suku bunga, dan kemarin sudah saya buatkan videonya ya mengenai transaksi trading yang saya lakukan di saat suku bunga dan juga NFP di bulan Februari lalu. Terus saya deposit lagi dengan akun baru ini ya, lalu berakhir di akhir Februari ini. Meskipun beritanya nggak begitu banyak, tapi ternyata keuntungannya itu juga sudah lumayan gitu. Nah, jadi mungkin gitu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Dan buat teman-teman yang pengen belajar trading, teman-teman bisa belajar di gainhunter.com/free. Linknya ada di kolom deskripsi video di bawah ini ya. Nanti akan secara otomatis kita WhatsApp ya, kita chat via WhatsApp langsung. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.